Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kita masuk ke pertemuan terakhir dari mata kuliah metode perencanaan program, yaitu pertemuan 14 tentang implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman berorientasi objek, di sini ada beberapa yang mendukung. Yang pertama ada Smalltalk, kemudian ada C++, Java, dan lain-lain. Yang pertama untuk Smalltalk merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama kali populer. Dikembangkan di Sea Rock Park, Amerika Serikat. Ide dasarnya adalah yang pertama semua adalah objek. Kemudian objek bisa saling berkomunikasi melalui message atau berita. Juga semua tersedia untuk dimodifikasi. Sedangkan untuk bahasa C++ dibuat tahun 1980-an oleh Bell Labs sebagai pengembang dari bahasa pemrograman C yang dibuat oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie tahun 72. Yang menjadi pembeda yaitu bahasa C terhadap bahasa C++, yaitu mendukung konsep pemrograman berorientasi objek. Ya. Di tahun 80, seorang ahli yang bernama Jen Storstab, mohon maaf kalau salah penyebutan nama ya, mengembangkan beberapa hal dari bahasa C yang dinamakan C with classes, yang berganti nama di tahun 83 menjadi C++. Di mana C++ merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif, artinya adalah huruf besar maupun huruf kecil ini bernilai berbeda, ya, nilainya beda. Selanjutnya ada Java, yaitu bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems sejak tahun 91. Java pertama lahir dari The Green Project yang berjalan selama 18 bulan. Diawali tahun 91 hingga musim panas di 92. Proyek tersebut belum menggunakan versi yang dinamakan OAK. Proyek ini dimotori oleh Patrick Norton, Mike Sheridan, James Glosing, dan Bill Joy, serta 9 pemrogram lainnya dari Sun Microsystems. Salah satu hasil proyek ini adalah Mascot Duck yang dibuat oleh Joe Parham. Java adalah bahasa pemrograman yang mirip dengan C++. Keunggulannya adalah Java dapat berjalan di banyak platform, perangkat keras, atau multi-platform. Selanjutnya ada PHP. Ya, awalnya PHP merupakan pendekan dari personal homepage atau situs personal. Pertama kali dibuat oleh Rasmus Litterdorp tahun 95. Pada waktu itu PHP masih bernama Forum Interpreted atau FI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengelola data formulir dari web. Selanjutnya, Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP atau FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. November 97 dirilis PHP FI versi 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini sertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan dari PHP atau FI secara signifikan. Di tahun 97, sebuah perusahaan bernama Gen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Di Juni 98, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0. Dan singkatan PHP berubah menjadi akronim berulang PHP, Hypertext Processor. Di pertengahan 99, Zen merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. Versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks
tapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Pada Juni 2004, Zen merilis PHP 5.0. Versi ini inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar, di mana juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Versi terbaru dan stabil dari bahasa pemrograman PHP saat ini adalah versi 8.0. Bahasa pemrograman selanjutnya untuk berorientasi objek ada Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda tahun 90. Di tahun 95, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya tahun 2000 terdapat pembaruan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Python mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman terstruktur, terutama prosedural, berorientasi objek, dan fungsional. Baik, untuk pertemuan 14 sampai sini dulu terkait bahasa pemrograman untuk OOP ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.